Oh itu. Ini mati berarti. Dipretne. Wes ngono tok. Dijarno ya. Iya. Tunggu pit lak wis mari, Pak Ustad. Assalamualaikum wis katen mulih kuwi tenan. الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ أسماء الحسنى دخل الجنة وهي الله
semesta alam yang melimpahkan rahmat nikmat kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami muliakan, kalau kemarin kita memahami Al-Ghafar, Maha Pengampun terhadap besar kecilnya dosa, sebesar apapun dosa, Allah akan mengampuni dosa hamba-hambanya. Sebesar dosa hambanya itu masih lebih besar ampunan Allah, sehingga Allah mengenalkan kita Al-Ghafarnya itu supaya kita tidak mudah putus asa terhadap dosa yang kita lakukan. Setelah itu kita akan memahami Al-Qahar. Al-Qahar adalah asma Allah yang artinya adalah Maha Memaksa. Allah Maha Memaksa kepada hamba-hambanya demi untuk melaksanakan atau menjalankan takdir qada dan takdir yang sudah tertulis, yang harus terlaksana di muka bumi, dunia maupun akhirat. Sehingga takdir Allah yang sudah tertulis sebelum manusia dilahirkan, sebelum bumi ini diciptakan, rencana-rencana Allah menciptakan makhluk itu sudah ada. Maka untuk melangsungkan itu semua rencana takdir Allah, maka Allah membutuhkan yang namanya memaksa. Kalau kita ditanya, kita lahir di dunia ini dipaksa apa tidak ya Bu ya? Bu, jenengan lahir di dunia ini dipaksa apa boten? Apa boten? Napa apa boten? Kula jenengan lahir di dunia ini dipaksa. Dan boten dipaksa, boten saged. Tiang istri ngelahiraken niku kepeksan apa mboten? Apa? Tiang ngelahiraken niku kepeksan. Dipeksa kali Gusti. Kira-kira lek mboten lahir-lahir jenengan bingung napa mboten? Dipaksa kabeh niki urip. Jenengan ngerayap niku dipaksa napa mboten? Dipaksa ning mboten krasa. Latif. Gusti Allah niku lek maksa kalian niku mboten krasa. Saking lembute sampai menutup ora krasa, lek Gusti Allah sing maksa. Bakul brambang bakul napa niku? Bawang, bakul lombok, bakul kentang, bakul kubis, bakul pitik di pasar niku, bakul daging sapi niku dipeksa kalian Gusti Allah kanggo kelangsungan hidup manusia. Lek mboten dipeksa, mboten saged jalan kehidupan niki Al-Qahar. Seluruh makhluk di muka bumi, jin manusia dan malaikat semuanya dipaksa tunduk terhadap aturan Allah. Namun ada yang
dia itu terpaksa dengan sukarela, dipaksa tapi dia dengan sukarela. Ada kalanya dipaksa dengan tidak sukarela di dunia ini, tapi harus jalan. Contoh, kalau panjenengan nek diparingi musibah purun apa mboten Bu? Mboten. Napa kok angsal? Lah gini. Coba kira-kira kajengan kayak musibah leren ditawakno dikek. Mboten purun nggih, mboten purun. Dipaksa kali Gusti Allah. Jadi sedaya niki dipaksa secara halus, secara lembut dipaksa. Baik itu kebajikan, manfaat atau hikmah kebajikan yang akan datang maupun sekarang. Manusia itu kalau tidak dipaksa oleh Allah, dia tidak tahu manfaat dan kebajikan. Gunung meletus itu nggak menyenangkan, banyak korban. Tapi kenapa Allah itu paksa harus terjadi? Ini Allah Maha memaksa. Maha memaksa segala sesuatu secara lahiriah maupun batiniah. Allah memaksa. Secara batin manusia ini dipaksa, ya. Ada musuh sabar, dipaksa sabar. Secara lahiriah juga dipaksa untuk bertahan hidup manusia. Jadi kalau kita lihat tanpa ada paksaan, maka kehidupan ini tidak akan jalan. Kehidupan ini tidak akan berkesinambungan. Begitu juga tentang masalah agama. Kita puasa ini dipaksa. Ya, puasa Ramadan ini dipaksa. Kalau tidak dipaksa, kita ini nggak mau. Kan tidak tahu kebajikan yang puasa Ramadan, tidak tahu. Sehingga Allah memaksa hamba demi kebaikan hamba. Bahkan masuk surga pun kita ini dipaksa oleh Allah. Bu, jenengan mlebu swarga ini dipaksa apa mboten? Ndelok modele menungso niki ora gelem dijak ning swarga niki ora gelem. Dikongkon mlebu swarga niku ora gelem, karepe mbanggel emoh. Ning Gusti Allah maksa kula panjenengan sedaya ndamel rantai-rantai peraturan, belenggu kewajiban. Ki kowe diwajibno salat, diwajibno poso, diwajibno zakat, diwajibno lunga kaji bagi yang mampu. Lho sampane mboten nglakoni Gusti, lho dosa. Dipaksa mlebu swarga dipaksa. Lek mboten dipaksa menungso mboten purun. Begitu juga rezeki yang kita terima dari Allah itu secara lembut Allah memberikan dengan memaksa. Ya, Al-Quran tanpa dipaksa maka kehidupan dalam beragama tidak bisa jalan. Kehidupan dalam kehidupan sosial ini juga tidak akan jalan. Setelah kita memahami bahwasanya Allah Maha memaksakan segala sesuatu, apa yang sudah menjadi rencananya dan apa yang sudah menjadi kehendaknya, maka kita beriman
kepada Allah. Apabila kita memahami Allah yang Maha memaksa, apapun yang diberikan oleh Allah kepada kita, sadarilah itu demi kebaikan kita, demi kemaslahatan kita di dunia maupun di akhirat. Seorang anak dipaksa oleh ibunya untuk makan. Ketika anaknya tidak mau makan, sampai ibunya marah-marah, sampailah anak itu dicubit. Apakah cubitan seorang ibu kepada anaknya yang tidak mau makan itu adalah tidak baik? Tidak. Cubitan itu adalah kebaikan bagi anaknya. Kalau ditanya makan itu untuk siapa? Untuk anaknya. Diteruskan lagi. Ketika sudah waktu, sudah senja, sudah sore, sudah petang, anak asik bermain, disuruh mandi, dia tidak menghiraukan sudah. Akhirnya orang tua marah sehingga memukul anaknya supaya dia cepat-cepat mandi. Orang tua memaksa kepada anaknya untuk siapa, Bu? Untuk kebaikan anak. Orang tua membangunkan anak yang mau sekolah ketika dia itu bangunnya sulit. Itu untuk kepentingan anaknya. Kadang-kadang dipaksa. Tidak mau belajar, dipaksa untuk belajar. Tidak mau tertib, dipaksa untuk tertib. Ini dalam kehidupan sehari-hari kita akan menemui hal seperti itu. Setelah kita menginjak umur dewasa, kita sudah mulai memahami, oh ternyata orang tua dulu kenapa kok menyuruh saya begini, kenapa kok memaksa saya begini. Ternyata manfaatnya sekarang bisa kita rasakan. Kenapa orang tua saya dulu kok bersikap keras terhadap saya, oh manfaatnya ini. Ini dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga kalau toh nanti kita mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan maupun sesuatu yang menyenangkan, ketahuilah semua itu adalah karena Allah memaksa untuk takdirnya bisa berjalan di muka bumi, takdirnya bisa berlangsung dalam kehidupan. Maka barang siapa yang ridho dan menerima takdir Allah, itu adalah sebaik-baik hamba. Tunduklah terhadap segala aturan Allah. Tunduklah terhadap segala larangan-larangan Allah. Karena kita dipaksa supaya demi mendapatkan kebaikan. Setelah kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita terima yang dipaksa oleh Allah dan demi kebaikan kita ridho, kita coba meneladani. Kalau Allah memaksa adalah demi kebaikan hambanya, bukan untuk kejahatan, bukan untuk segala-galanya, maka hendaklah kita memaksa hawa nafsu kita. Memaksa hawa nafsu kita untuk hal-hal yang baik. Kendalikanlah hawa nafsu. Paksalah hawa nafsu ketika hawa nafsu diajak untuk melakukan kebajikan, untuk membiasakan suatu kebajikan, dia itu enggan. Paksalah anak-anakmu untuk melakukan suatu kebajikan karena dia tidak tahu manfaat daripada kebajikan itu. Paksalah dia sholat walaupun di saat ini dia tidak tahu manfaatnya sholat. Nanti lama-lama dia akan tahu manfaatnya sholat. Paksalah dia puasa
Anak kita paksa untuk puasa. Walaupun di siang hari dia mengatakan kepada ayahnya dan ibunya, ya lapar, ya haus, makan ya. Jangan, tahan. Sehingga anak itu terlatih, terbiasa untuk melakukan puasa. Ketika kita punya cucu, punya anak yang masih kecil, mohon ibu-ibu untuk dilatih berpuasa. Karena puasa itu bukanlah suatu hal yang ringan. Kalau itu tidak pernah dilatih, berat sekali. Biasakanlah mumpung masih kecil, pohon kayu ini pula cilik ditekuk sembarang kali niku kena. Tapi nek kayu wis gedhe jenengan tekuk, jenengan diuncalno. Nggih napa mboten? Nggih. Diuncalno kayu, boleh wis gedhe. Anak niku lek wis gedhe, jenengan tekuk atine, jenengan sing diuncalno. Mumpung cilik ditarbiyah, dibiasakanlah sholat, dibiasakanlah puasa. Walaupun dia tidak tahu manfaat daripada puasa, yang penting puasa. Ini gunakanlah memaksa kita kepada saudara, kepada anak kita ini demi kebaikan. Kebaikan tanpa dipaksa ini tidak akan jalan di muka bumi. Istri kita juga begitu. Demi kebaikan seorang istri, maka seorang suami kadang-kadang memaksa istrinya. Inilah kita meneladani Allah Al-Qahhar. Di dalam diri kita ini ada, kita gunakan untuk memaksa, tapi memaksa digunakan untuk kebaikan. Setelah kita memahami Al-Qahhar, kita coba memahami satu hadis di Sahih farhatan. Bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, ya. Wa farhatun inda iftar. Yang pertama adalah kebahagiaan orang yang berpuasa ketika dia berbuka. Wa farhatun inda liqa'i rabbi. Dan kebahagiaan yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Dikatakan oleh Nabi bahwasanya bagi orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Kalau dikatakan farhatun itu kata istilah farhah itu adalah kebahagiaan batiniah, kebahagiaan batin. Apakah termasuk kebahagiaan jasmani? Sebetulnya mengarah kepada kebahagiaan rohani sebetulnya. Kebahagiaan. Terus kebahagiaan yang pertama ketika kita berbuka. Biasanya kalau kita berbuka baca doanya doa apa, Bu? Kalau berbuka baca doa dulu apa langsung dimakan? Doanya bagaimana? Allahumma lakasumtu. Terus wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabat tama'u wa btalatil uruku bi rahmatika ya arhamar rahim.
Dungani riyen apa mboten? Ditungani. Dungane dhewe-dhewe napa bareng-bareng? Biasanya lali napa mboten saged? Pak, kula niki dungane mboten saged niku. Mboten saged mboten apa. Ngapalaken 3 tahun mboten apa-apa. Kula kajenge buka niki mek maca bismillah, oh alhamdulillah. Hasil maca bismillah tinimbang boten. Kenapa dikatakan kebahagiaan diberikan? Kata-kata lisoem itu berarti diberikan, ya. Diberikan kepada orang yang berkuasa. Berarti ada yang memberi. Gitu. Kebahagiaan itu. Siapa yang memberikan kebahagiaan kepada orang yang berkuasa? Allah. Tidak dikatakan tiba-tiba menemukan, tidak, tapi diberikan oleh Allah. Siapa yang berhak lisoem bagi orang yang berkuasa? Diberikan. Ada nggak orang ketika berbuka itu menangis, nggak bahagia? Ada nggak, Bu? Ada nggak orang yang berbuka itu nggak bahagia? Ada, Bu. Pengen nih wak sate, wak tempe, akhirnya nggak merenggut. Ada ternyata. Jadi kebahagiaan ketika berbuka ini kalau kita lihat ada kebahagiaan rohani, ada kebahagiaan jasmani yang disebutkan dalam doa Nabi tadi. Allahumma laka sumtu wahai Allah, hanya karena Engkau aku berpuasa. Kebahagiaan yang pertama bagi orang yang berpuasa adalah karena puasanya karena Allah. Ini, Bu. Bu, sing ngengken sahur jam sak monten maru digengken nahan, enggak boleh makan, enggak boleh apa niku sinten? Gusti Allah. Lah ngoten nggih? Sing ngengken buka lek wis metu benang ireng, benang putih mulai ilang, benang ireng metu, nggih menika surup. Sing ngengken dahar waktu surup niku sinten? Gusti Allah. Lek kula panjenengan pirsani, aturan makan niku sing ngatur Gusti Allah. Kaoleh mangan, oh nggih Gusti kula mboten dahar. Kaoleh ngombe aman yo, nggih Gusti kula mboten dahar. Mangan niku ya magrib, nggih Gusti kula ngentosi magrib mawon. Lho, niki menungso poso krana Gusti Allah. Karena Engkau ya Allah saya ini berpuasa. Sehingga ketika datang waktu maghrib, karena Allah mengizinkan dia untuk makan, inilah yang menjadi sebuah kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Allah mengizinkan, bukan karena makanannya, Bu. Aku bahagia lek berbuka puasa dengan jangan bening. Kenapa jangan bening? Aku nggak bahagia. Aku bahagia kalau berbuka puasa dengan apa? Iba asin, ambil sambal kodok. Aku bahagia kalau berbuka. Ini makanan. Kalau kebahagiaan orang berbuka itu disandarkan kepada makanan, bahagianya itu akan berubah-ubah. Kasihan tuh orang fakir
Kasihan tuh orang miskin. Yang paling bahagia siapa? Ya orang kaya. Tapi kebahagiaan orang ketika kita berbuka ini adalah Allah mengizinkan untuk kita makan ini. Ya Allah, terima kasih Engkau mengizinkan aku untuk makan, ya Allah. Allahumma lakasih. Wa bika amantu, dan kepadamu ya Allah aku beriman. Ini coba kita lihat. Ini kebahagiaan rohani. Iman kepada Allah. Ketika kita berbuka, rasa iman kepada Allah itu muncul. Panjenengan panci sing ngatur Gusti. Wa ala rizqika aftar, dan kami berbuka ini ya Allah ala rizqika aftar, dengan menggunakan rezekimu. Bu, rezekine Gusti Allah kali rezekine lintune Gusti Allah beda napa mboten? Jenengan saged napa mboten mbedakaken iki rezeki saka pangeran, iki rezeki saka liyane pangeran. Lho, kok saged, Pak? Ana rezeki saka setan. Lho, ana rezeki saka hawa nafsu. Ana rezeki saka Gusti Allah. Pak, rezeki sing kategori setan iku rezeki sing haram. Rezeki sing haram niku rezekine setan. Wong sing golek rezeki kok dalane dalan haram, awas niki. Hakikat rezeki kabeh teko Gusti Allah, tapi niki dalane dalan setan niki. Niki sing kula jenengan buka wa ala rizqika. Dalam rezeki panjenengan Gusti, kula niki buka rezeki ini Gusti apa niki halal. Halal. Tidak dengan mendolimi orang lain kita mendapatkan rezeki terus kita berbuka, tidak seperti itu. Cara mencarinya pun dengan cara yang baik, cara yang halal. Rezeki Allah. Loh, Pak, dan niku mau kok rezeki mugi hawa nafsu niku. Rezeki modele hawa nafsu ya napa? Sadurunge panjenengan oleh rezeki jenengan wis arep-arep. Wis engko paling diwewehi karo wong. Diarep-arep teko niki rezeki hawa nafsu. Rezeki yang didahului dengan tamak kepada manusia, awas, ini adalah rezeki hawa nafsu. Rezeki yang didahului arep-arep datang tiang lintu, niki rezeki hawa nafsu. Arep-arep supaya dikek tukono klambi wong, ditukono temenan. Niki rezekine teko hawa nafsu. Arep-arep soalnya bisa. Kok jenengan boten arep-arep delalah ngersane ngalah bedunduk. Niki sangka Gusti Allah. Dalane api boten awa nafsu boten tamak didikiki tamak datang menungso kok panjenengan meron asran alhamdulillah. Tamak itulah yang dilarang oleh Allah, dilarang oleh agama. Tamak niku ngarep-ngarep pawe menung. Maka di dalam berbuka telah kita wa ala rizqika aftartu. Berarti rezeki Allah halalan thayyibah. Halal juga lagi baik. Halalan thayyibah ini. Maka jangan sekali-kali kita puasa sehari penuh
menahan lapar dan dahaga. Tapi semua itu habis, tiada ada gunanya ketika kita berbuka dengan sesuatu yang haram. Sesuatu yang kita peroleh dengan tidak baik. Malam kita bangun malam melakukan sholat malam, tapi yang kita makan adalah rezeki yang tidak halal, maka bangun malam yang kita lakukan dengan bersusah payah itu tidak ada gunanya, tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi pernah menyampaikan, seseorang melakukan puasa sampai badannya kurus, lakukan sholat malam sampai badannya melengkung, tapi dia itu disuapi dengan makanan yang haram, baju yang dia kenakan adalah dari hasilnya haram, ana yustajabu. Dari mana dia itu akan dikabulkan? Dari mana ibadahnya itu bisa diterima di sisi Allah? Kalau semua itu adalah dari hal yang haram. Jadi ketika kita berbuka ini, ada suatu perasaan bahwasanya apa yang sudah tersedia di atas meja ini adalah rezeki Allah. Coba lihatlah rezeki Allah di situ. Yang kita mau nikmati adalah rezeki Allah, pemberian Allah kepada kita hari itu. Lupa, niki wau diwewehi si A, niku si B, niku lha menungso sing dikengken betakaken rezeki dhateng panjenengan sedaya. Dadi nalika buka niki cobalah buka batiniyah kita. Alhamdulillah ya Allah, niki rezeki saking panjenengan Gusti, senajan rupa jangan bening jangan bayem Gusti. Alhamdulillah niki rezeki saking panjenengan. Bungae dhateng Gusti Allah. Bungai datang Gusti Allah. Wis mari Gusti alhamdulillah Gusti. Wis nek saged ngoten panjenengan matur nuwun dateng Gusti Allah, mangke matur nuwun dateng bojone. Alhamdulillah kita koni sing estri enak Pak. Enak wis alhamdulillah. Menit dipenyakno tempe. Apa Pak enak? Enak. Bahagia Pak. Kenapa? Melihat Allah lebih dulu, melihat rezekinya Allah ini dulu. Ketika kita berbuka itu, melihat apa yang ada di atas meja, minuman, makanan, itu adalah rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Coba kita lihat itu. Kita renungkan dulu ya Allah. Dan di kono Bandeng, kemelujur Bandeng. Sampai ngerti nggak Bandeng itu kondi? Bu, kira-kira Bandeng ini begitu pundi? Tiang pinten sing nggo Bandeng niki lek iso sampai teko omahe sampean niki. Digawa tiang pinten niki? Sing rumah Bandeng ini asale tuku BBT yang ini kok digowo kaya cemplungno. Marune panen ning wonge ditokno, diangkat dioyo-oyo digowo bakule. Pengepul. Kowe teko pengepul digowo maneh dioyo-oyo ning ngene pasar. Teko pasar dioyo-oyo bakul di pasar. Dikono enek wong tuku mlijo digowo mlijo teko mlijo digowo nang kene kampung pinten Bu tiyang ini. Masyaallah. Gusti
Allah pingin namung maringi rezeki dhateng kula panjenengan rupa bandeng. Niki ndamel pekerja kathah niki. Guru malaikate niki. Masya Allah. Malaikate dikongkon jaga bandeng niku mulai cilik jek pondok. Karena niki enten rezekine panjenengan dijaga karo malaikat. Sehingga bandeng iki kan dipangan kewan-kewan gak iso sampai gede. Boleh ana rezekine si A iki. Digawa dimot motor kate roto niku mboten sida. Buat dijaga malaikat iki ana rezekine si A. Wong Karangploso pada teko gresik niki. Digawa. Masyaallah. Wis teko pasar diolah ali atene wong tuku wis mboten purun iki ngeten. Tibane boleh ana rezeki wong kampung kono. Masyaallah. Niki Gusti Allah. Jadi bukan hal mudah, bukan hal yang remeh. Amin delem maneh. Jenengan nek bukan ndamel napa? Sekol napa mboten? Jenengan ngerti enggak beras niki duwe pundi? Beras Karangploso napa beras Tangerang? Napa beras Ngantang? Kasembon? Ya Allah, Gusti Allah niki lho. Mulai di bibit terus di rumah petani niku pun enten jatahe panjenengan ten niku niki pun enten niki bakane rono-rono niku wis diatur karo Gusti Allah. Sehingga lek iku jatahe panjenengan manuk kajenge nyocok niku mboten saged, Bu. Mboten kuat. Manuk kajenge nyocok karena jatahe kawulaku sithik kono iki. Sampai semono teko ning ngarep panjenengan media cepidok. Gak enak. Ya Allah. Ya nopo niki. Jadi kebahagiaan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam hatinya orang yang berpuasa ketika dia berbuka adalah kebahagiaan rohani. Kalau kebahagiaan itu hanya sebatas makanan belaka, ya, itu akan hilang sudah. Banyak yang susah dan bersedih karena keinginannya tidak sesuai dengan hawa nafsu. Setelah kita minum, haus hilang, otot-otot kembali bugar lagi. Ini kebahagiaan jasmani. Ketika waktu berbuka kita minum, otot-otot yang asalnya lemas kembali bugar kembali. Ini kebahagiaan jasmani. Bukanlah yang dikatakan indal iftar kebahagiaan orang yang berpuasa ketika berbuka itu di atas meja bermacam-macam lauk pauk, bukan itu. Ono kolak, ono es, ono setruk, ono teh, ono kopi, mana hitam putih, sambal orek, sambal geprek, sambal hijau, sambal lapang, sambal kuning. Senes niku kebahagiaan iku orang yang berpuasa. Tak panjenengan nek pas poso gak usah neko-neko. Kadang-kadang mek tempe bukan niku tempe karo jangan bening. Niku kok sampe buyang. Napa aku? Pak, kula niki buka kali jangan bening kali tempe niku bahagia. Ya napa mboten bahagia, klambi pun tuku. Jajan. Niku lho
kebahagiaan pun yang berpuasa itu dimasukkan oleh Allah ke dalam batinnya. Karena engkau kami berpuasa, kepadamu kami beriman, dan dengan rezekimu aku berbuka. Ibu nggih? Lek donga niku kudu ngerti dungane apa saiki. Allah arek TK-TK niku pinter. Apa? Ayo anak-anak kita mau berbuka. Ayo bersama-sama doa ya. Ayo ya Bu. Ayo baca doa berbuka anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Udah makan anak-anak. Tahu isinya doa itu apa? Enggak tahu, Bu. Enggak tahu. Enggak tahu kita ini. Kalau kita sudah dewasa juga enggak tahu juga baca doa seperti itu, berarti sama dengan anak TK. Sama. Kalau anak TK itu berbuka, dia senang girang dengan makanan yang dia makan. Wih, kuati mulai buku, terus seneng meluangi dengan karang kloso. Opo antri tuku ayam geprek. Wah, ketemu ayam geprek, makan enak lah. Bukan itu. Bukan. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dengan rahmatmu wahai Zat yang maha memberikan rahmat di antara orang-orang yang memberi rahmat. Yang paling memberikan rahmat Allah. Ketika kita berbuka sama Allah diberi satu kebahagiaan khusus kontan sebelum kebahagiaan di surga. Di dunia sudah diberikan. Yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbi. Kebahagiaan yang kedua diberikan oleh Allah ketika kita bertemu Allah. Pintu kita bertemu Allah adalah sakaratul maut, pintunya. Kata-katanya di situ menggunakan indal liqa. Indal liqa. Ketika sedang bertemu. Kapan dikatakan sedang bertemu? Berarti ketika sakaratul maut, orang yang berpuasa itu akan mendapatkan kebahagiaan. Sapa wong kepingin sakaratul maut niki enteng nyawa metu teko sikil sampai munggah niki gak apot poso. Lek jasmani kata digawe poso awas niki angel niki metune loro kabeh. Poso. Allah akan memasukkan suatu kebahagiaan ketika kita mau bertemu dengan Allah. Puncaknya kebahagiaan nanti di surga kita bertemu dengan puncaknya itu. Tapi proses mulai kita bertemu dengan Allah melalui pintu namanya sakaratul maut. Coba ketika kita berpuasa yang ditahan, otot-otot lentur, nafsu yang dikendalikan, sehingga dia itu lebih sabar, lebih menerima dan taat kepada Allah. Ketika manusia itu sudah taat dan patuh kepada Allah, malaikat Israel datang. Nun sewu panjenengan sakmaki sampun pancine wangsul datang Gusti Allah. Lu sakmaki niki napa nggih? Andai kata tangan kita itu bisa pegang HP, bisa kirim kita itu WA. Alhamdulillah saat ini saya sudah waktunya untuk berpulang menuju Allah. Sakaratul maut itu di atas kesadaran itu.
di bawah sadar. Kita mengerti saat ini, kita itu akan kembali memahami dan mengerti. Maka Allah akan sambut memberikan suatu kebahagiaan kepada hambanya yang berpuasa. Wa farhatun indal liqa'i rabbi itu. Proses untuk bertemu dengan Allah ini akan diberikan suatu kebahagiaan. Sehingga kenapa ketika mati dia kok tersenyum? Kebahagiaan. Kenapa ketika dia berbuka kok tersenyum? Karena kebahagiaan yang dimasukkan oleh Allah ke dalam orang yang berpuasa, dalam hatinya orang yang berpuasa. Puasa adalah membuka pintu hubungan dengan Allah. Pintu hati yang asalnya terisi dengan sibuk ngurusi makan, urusan manusia sendiri, kesenangan manusia sendiri, kesibukan manusia sendiri. Dengan puasa ini hatinya istirahat dari memikirkan kebutuhan jasmaninya, sehingga kekosongan memikirkan kebutuhan jasmani berupa makan itu digunakan untuk menuju kepada Allah. Akhirnya bisa ditempati yang namanya Allah di dalam hati itu, sehingga punya ruang Allah itu di dalam hatinya seorang hamba karena dibuka dengan puasa. Akhirnya gampang ngiling karo Gusti Allah. Ditangketi menungso niki kathah ilingi kali Gusti Allah lan kathah ilingi kali kesenengane nafsu niki kathah pundi Bu? Mulai tangi turu kate turu menisuk masak sego goreng. Ya dah? Wis dicepakno sego goreng ini. Tangi turu jedul. Iya. Mulai motor apa? Murid di geni gawe kopi, gawe teh. Kita bukan mikir nasiban. Mikirno awake dhewe pangeran. Sama sudah tak? Wis mari mangan glegeken. Terus niku sampai tinggal mulai esok sampai sore sampai bengi sing kathah kula jenengan mikiraken sinten? Mikirano kesenengane dhewe. Gusti Allah belas gak dipikir. Lah iya. Lah mikirlah Gusti Allah kan ya tenda ya Gusti panjenengan paring rezeki. Datang kau tiang nang. Niki rezeki sering panjenengan Gusti iki jenenge mikir Gusti Allah. Kula patuh datang panjenengan Gusti niki larangan panjenengan kula tepi. Niki perintah panjenengan Gusti, saya datang kawula niki perintah panjenengan kula lakukan. Kanthi poso Ramadan niki niku sing dibuka Ibu. Karepe Gusti Allah niku buka niku cek supaya menungso niki paling gak eling akeh ya eling sithik nek Gusti Allah ngono lho. Dene liyane gak eling paling gak pas buka eling pangeran ngono lho. Sing dikarepaken kalih poso niku supaya menungso niki kathah anggenipun imut dhateng Gusti Allah. Nek jero atine niki duwe papan, duwe panggonan. Aja sampe panggonane dikuasai karo setan ning jero ati niki. Barang-barang elek tok isine Gusti Allah gak duwe papan. Aja sampe Gusti Allah manggen di empere ati, jerone tinggene sapa? Aja sampe Gusti Allah sing dilebokno ning jero omah, ning jerone ati. Niki tujuane poso Ramadan.
Sehingga akhirnya kulino seneng karo Gusti Allah. Pas nalika panjenengan dipanggil kali malaikat Israil, panjenengan sakniki wancine wangsul dhateng kula seneng. Pirang-pirang tahun panjenengan kula sembah Gusti, sakniki wancine ketemu seneng niki. Pirang-pirang tahun Gusti kula sujud dhateng panjenengan, sakniki pun dugi waktune kula ketemu panjenengan seneng tiyang iki, Bu. Lho, niki lho Gusti Allah Allahumma sholli